kepada penerima kartu sembako. Pemerintah memberikan tambahan sebesar 50.000 per keluarga penerima. Sudah ditentukan Anda tukar kartu ini dengan sembako seharga ini di warung ini. Jadi dia cuma boleh beli itu, dia nggak boleh beli pisang goreng itu? Tidak bisa. Itu adalah... Orang itu mau beli pisang goreng supaya tukang pisang. Nah, karena itu kebutuhan. Dalam kesempatan itu, calon presiden nomor urut 01 ini memperkenalkan kartu baru yang menjadi program yang akan ditawarkannya jika kembali terpilih pada pemilihan presiden 2019. Kartu-kartu tersebut adalah kartu sembako murah, kartu Indonesia Pintar Kuliah, dan kartu prakerja. Disampaikan Jokowi, kartu prakerja merupakan bentuk pelatihan bagi masyarakat yang belum memiliki kemampuan dan keterampilan di dunia kerja. Saya akan meningkatkan lebih banyak lagi program pelatihan untuk para pencari kerja dan korban PHK. Untuk itu akan saya luncurkan yang namanya kartu prakerja seperti ini, kartu prakerja. Akan kita luncurkan untuk memberikan layanan pelatihan vokasi, untuk scaling, untuk reskilling, dan untuk upscaling. Ini pelatihan vokasi untuk meningkatkan keterampilan bagi yang belum bekerja, bagi yang berstatus sebagai pekerja, dan juga bagi yang akan berganti pekerjaan. Saudara-saudara, yang saya lakukan setiap hari adalah hanya ingin agar supaya negeri ini mawas diri dari kebohongan, membentengi diri dari pencitraan, karena kita menginginkan negeri ini tumbuh dengan akal sehat seperti pesan konstitusi, yaitu cerdaskan kehidupan bangsa. Konstitusi kita mengucapkan itu dengan cara yang betul-betul orang nggak pernah bayangkan bahwa ada konstitusi yang memerintahkan Indonesia merdeka dan tugas pemerintah mencerdaskan kehidupan bangsa. Kan supaya kita tidak dijajah ulang, memang satu-satunya peralatan untuk bertahan adalah kecerdasan, akal sehat. Jadi kalau di mana-mana saya ngomong tentang akal sehat, itu paralel dengan permintaan konstitusi mencerdaskan kehidupan bangsa, naikkan IQ. Sekarang yang terjadi adalah sebaliknya, karena pemimpin kita tidak mencerdaskan kehidupan bangsa, dia sibuk selfie. Generasi milenial disuruh jadi penghafal nama-nama ikan. Kan itu buruk bagi perkembangan pengetahuan kita. Itu yang terjadi. Kartu sembako. Oke. Rakyat dapatkan kartu. Mau beli apa dia? Ya. Sudah ditentukan Anda tukar kartu ini dengan sembako seharga ini di warung ini. Jadi dia cuma boleh beli itu, dia nggak boleh beli pisang goreng itu? Tidak bisa. Itu adalah... Orang itu mau beli pisang goreng supaya tukang pisang Nah, karena itu kebutuhan pokok. Ya, karena itu. Sudah ditentukan kebutuhan pokok. Beras, ya kan, telur, sesuai dengan kebutuhan dasar, telur. Kemudian akan... ekonomi kamu tuh. Nah, ini yang sudah ditentukan adalah... Apa yang ditentukan dengan kartu? Kasih uang aja. Supaya dia bisa bebas beli. Bukan. Supaya ada uang real. Anda katanya membutuhkan literasi. Kalau uang itu kan dengan kondisi begini ada saving. Kalau ada kartu ada saving. Tidak semua digunakan konsumtif. Ya beda berapa? 50 dia ditukar di warung ini, dari warung ini kemudian warung itu dibayarkan oleh bank sesuai dengan jumlah transaksi yang ada, sehingga uangnya itu berputar di desa tersebut. Bagaimana berputar? Itu dari kartu ke kartu, di mana uang realnya? Loh, uangnya masuk ke orang punya toko. Ya. Jadi yang tidak mendapatkan pekerjaan atau belum memperoleh pekerjaan setelah lulus SMK itu jumlahnya cukup besar gitu kan. Nah, saya misalnya bandingkan secara sederhana, kalau memang lulusan SMK ini bisa biar cepat kerja, maka mana yang lebih efektif kalau anggaran itu misalnya untuk peningkatan kualitas dari lab laboratorium dan juga di SMK. Pembangunan SDM kira-kira seperti itu ya? Bukan SDM-nya, fasilitasnya di SMK-nya. Jadi kalau misalnya laboratorium dan juga ini kan akan memacu atau meningkatkan kualitas lulusan SMK.
Nah, kalau lulusan SMK ini terampil, punya benar-benar keterampilan dengan adanya pendidikan yang berkualitas gitu, dengan perbaikan kualitas SMK, maka pengangguran lulusan SMK itu dengan sendirinya akan turun. Gitu. Nah, sehingga ini kan juga yang harus disimulasikan mana yang lebih efektif. Itu pertama. Nah, yang kedua, pengangguran kita ini kan tidak hanya lulusan SMK. Pengangguran terbuka memang 7 jutaan sekarang, tetapi lihat berapa pengangguran yang terselubung. Jadi kalau kita lihat pekerja kita yang bekerja di atas 35 jam per minggu itu masih atau baru 71,31%. Artinya masih hampir 30% itu masih pengangguran terselubung. Artinya mereka juga belum teroptimalkan pekerjaannya gitu kan. Contoh ini publik harus paham ya. Contoh misalnya kartu Indonesia Pintar untuk kuliah. Ini kartu, program ini sudah ada dari 2010 ya, itu namanya program bidik misi yang dilakukan oleh Pak SBY, oleh Pak Jokowi. Program bidik misi ini untuk kepentingan elektoral dijadiin kartu Indonesia Pintar Kuliah. Gitu loh, ada kartunya. Jadi ini program Pak SBY 2010 diklaim dan di APBN namanya program bidik misi, itu dijadiin kartu Indonesia Pintar. Seakan-akan Pak Jokowi punya program baru, dan sekali lagi seperti kartu prakerja, ini kepentingan elektoral untuk mengangkat suara gitu loh. Itu sebenarnya cermin dari kapasitas negara, kapasitas pemerintahan ya. Senjangan juga. Nah, yang terakhir itu adalah krisis kepemimpinan. Tapi ini PDKT itu memang terjadi dari awal. Makanya orang-orang yang dianggap pengganggu pemerintah seperti saya itu mau dipikirin, ada problem pada Pak Jokowi ini ya. Yang belum dikerjakan tuh banyak. Dan yang sudah dicabut dari keuangan kita itu udah banyak. Ini nih yang masih perlu uang ini. Belum dibayar, tiba-tiba sudah ada janji mau kasih kartu kepada pengangguran dan dikasih uang. Ini kan mustahil. Kalian enak aja, negaranya mau bangkrut, main janji aja berkali-kali Pak Jokowi dibikin rugi oleh briefing yang salah dari anak buahnya. Kita harus menghadapi 7 juta masyarakat yang masih menganggur. Nah, tahun depan juga untuk mereka yang menganggur ini akan diberikan yang namanya kartu prakerja. Itu untuk 2 juta orang, tetapi bukan dalam bentuk uang sekaligus, tapi lebih dalam bentuk pelatihan. Bukan kalau kondisi lapangan pasti nggak pas. Gini Sren Nusron, nggak perlu masuk lapangan untuk mengetahui buruknya kebijakan itu. Kalau negara kita kaya, dikasih kartu, orang suka-suka beli apa aja tuh, oke. Ini negara yang miskin, dipaksain. Oke, kalau mau dipaksain, lebih baik langsung aja BLT itu kasih uang. Supaya ada uang real beredar itu. Tapi you takut kan nanti dia beli rokok, ya supaya tukang rokoknya hidup. Jadi aktivitas ekonomi hidup kalau ada uang yang beredar, bukan kartu yang ada di dompet yang menyebabkan ekonomi bergerak. Itu dalilnya. Dan itu nggak perlu. Untuk tepat sasaran gimana, Dok? Pasti nggak tepat sasaran. Dibeli hanya beras, saya terangin nih. Bukan rokok atau pisang goreng. Itu artinya mengatur konsumsi orang. Setiap manusia itu jadi homo economicus. Dia akan belanja apa yang dia inginkan, bukan apa yang ditentukan. Karena itu uang membuat dia bebas untuk menentukan konsumsinya sendiri itu, produksinya sendiri itu. Negara belum tentu tahu apa kebutuhan masyarakat. Negara nggak tahu, jadi nggak usah sok tahu negara ini dia pasti beli di enggak. Justru buat ekonomi itu hidup, dinamika ekonomi itu hidup kalau ada otonomi dari pelaku ekonomi untuk mengaktifkan konsumsinya sendiri, gitu. Kita lihat nanti berapa banyak orang yang sudah bekerja memilih untuk jadi penganggur karena akan dapat kartu prakerja. Tapi itu juga masih spekulasi. Kita nggak tahu dari mana uang untuk membayar 3 juta rupiah, 2 juta rupiah, 2/3 dari 3 juta rupiah minimal buat orang yang masih nganggur. Sementara tenaga honorer yang ratusan ribu itu cuma dapat 300.000 per bulan. Jadi yang kita persoalkan adalah jalan pikiran dari kebijakan itu, jalan pikiran yang datang dari analisa yang dungu.
itu saya mengatakan bahwa menjelang 50 hari ke depan seluruh kartu sakti sudah beliau keluarkan. Kartu sehat, kartu pintar, kartu prapekerja. Ada satu kartu yang belum dia keluarkan, kartu pradungu. Dan saya nggak yakin dia akan keluarkan kartu itu, karena itu kartu yang akan dia pakai sendiri. Tapi kalau saya katakan ini, saya dianggap menghina. Padahal keterangan saya tentang kartu pradungu terhubung dengan jumlah kartu lain yang tidak efektif. Begitu cara membaca persoalan sebetulnya. Saya nggak akan sebut kartu pradungu kalau kartu-kartu sebelumnya adalah kartu tanpa guna.